Baik, kali ini kita di materi Numerical Computation. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas Gradient Based Optimization, di mana sebagian besar algoritma pembelajaran mendalam melibatkan semacam pengoptimalan. Optimasi mengacu pada tugas meminimalkan atau memaksimalkan beberapa fungsi dengan mengubah X. Nah, kita biasanya mengutarakan sebagian besar masalah pengoptimalan dalam hal meminimalkan fungsi X. Dan juga memaksimalkan dapat dicapai melalui algoritma minimalisasi dengan meminimalkan min fungsi X. Fungsi yang ingin kita minimalkan atau maksimalkan disebut fungsi tujuan atau kriteria. Saat kita meminimalkannya, kita juga bisa menyebutnya sebagai fungsi biaya, fungsi kerugian, atau fungsi kesalahan. Nah, kita sering menyatakan nilai yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi dengan superscript. Nah, sebagai contoh, kita dapat mengatakan sebagai berikut. Jadi, X pangkat superscript, yaitu bintang, sama dengan range min fungsi X. Nah, misalkan kita memiliki fungsi Y sama dengan fx, di mana X dan Y adalah bilangan real. Turunan dari fungsi dinotasikan sebagai f aksen atau fungsi turunan pertama X di titik X. Dengan kata lain, ini menentukan bagaimana menskalakan perubahan kecil pada input untuk mendapatkan perubahan yang sesuai pada output. Nah, outputnya sebagai berikut. Jadi, fx plus elemen dia ekuivalen terhadap fx plus elemen turunan pertama fx. Jadi, derivatif atau disebut juga dengan turunan untuk meminimumkan suatu fungsi karena mengubah x untuk merubah terhadap y. Nah, teknik ini disebut penurunan gradient descent. Nah, biasanya diperkenalkan di Cauchy 1847. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana algoritma gradient descent menggunakan turunan dari suatu fungsi untuk mengikuti fungsi menurun ke minimum. Nah, ketika turunan pertama fungsi X sama dengan 0, turunannya tidak memberikan informasi tentang ke arah mana harus bergerak. Titik di mana turunan pertama fungsi X sama dengan 0 dikenal sebagai titik kritis atau titik stasioner. Nah, dalam minimum lokal, di sini adalah titik di mana fungsi X lebih rendah daripada semua titik tetangganya. Nah, sehingga tidak mungkin lagi menurunkan fungsi X dengan membuat langkah-langkah tak terhingga. Nah, itu tadi yang minimum lokal. Nah, sekarang ke maksimum lokal adalah titik di mana fungsi X lebih tinggi daripada semua titik tetangga atau neighborhood, sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan fungsi X dengan membuat langkah-langkah yang sangat kecil. Nah, dalam hal ini beberapa titik kritis bukanlah maksima atau minima. Nah, dikenal sebagai titik saddle atau saddle point. Nah, berikut adalah metode gradient descent bekerja ya. Jadi di sini contohnya kita mempunyai fungsi X 1/2 X kuadrat, di mana langkah-langkah dalam gradient descent, yaitu yang pertama menentukan turunan gradien dari fungsi, turunan pertama dari fungsi X, berarti di sini turunan pertama fungsi X del per del X 1/2 X kuadrat sama dengan X. Nah, di mana gradien dari fungsi X pada titik X adalah turunan pertama fungsi X sama dengan X. Nah, langkah kedua memilih learning rate, yaitu alpha. Misalkan kita memilih learning rate alpha, misalnya alfanya adalah 0,1. Nah, proses yang ketiga yaitu proses iteratif gradient descent. Dimulai dari titik awal X0, misalnya X0-nya sama dengan 2. Kita melakukan pembaruan iteratif pada X menggunakan formula sebagai berikut, di mana X new atau X baru
Untuk mencari X baru, jadi X old dikurangi alfa dikali turunan pertama fungsi X old-nya. Nah, selanjutnya, step keempat, yaitu contoh iterasinya dari rumus yang tadi. Iterasi pertama, yaitu X0-nya sama dengan 2, hitung gradien dari turunan pertama X0 sama dengan 2. Pembaruannya berarti gunakan rumus yang tadi, X new, jadi X1 sama dengan 2 kurangi 0,1 dikali 2. Maka jika kita sederhanakan 2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,8. Nah, iterasi kedua, kita ambil hasilnya dari X0 tadi, jadi X1 sama dengan 1,8. Untuk menghitung gradien dari turunan pertama X1 sama dengan 1,8. Untuk mencari rumus pembaruan tadi, X2, maka 1,8 dikurangi 0,1 dikali 1,8. Nah, kita sederhanakan 1,8 dikurangi 0,18 hasilnya 1,62. Iterasi ketiga, untuk mencari X2, maka hasil dari X1 kita pakai untuk mencari iterasi ketiga, yaitu X2-nya sama dengan 1,62. Untuk menghitung gradiennya dari turunan pertama X1 yaitu 1,62. Untuk mencari rumus pembaruannya atau X new-nya, X3 sama dengan 1,62 dikurangi 0,1 dikali 1,62, sederhanakan maka hasilnya 1,458. Nah, proses ini diulangi terus sampai mendekati titik minimum, yaitu di mana X sama dengan 0. Maka hasilnya adalah mengikuti proses gradient descent di mana nilai X akan semakin mendekati nilai minimumnya. Maka fungsi X yaitu X sama dengan 0 yang merupakan titik minimum secara global dari fungsi. Nah, kita ke contoh dalam minimum, maksimum, dan saddle point. Nah, jenis titik kritis, contoh dari 3 jenis titik kritis dalam satu dimensi ini. Titik kritis adalah titik dengan kemiringan 0. Titik seperti ini bisa berupa minimum lokal yang lebih rendah dari titik tetangga, maksimum lokal yang lebih tinggi dari titik tetangga atau neighborhood, atau titik saddle atau saddle point yang memiliki tetangga yang lebih tinggi dan lebih rendah dari titik itu sendiri. Nah, satu titik yang memperoleh nilai fx terendah absolut adalah minimum global. Nah, hanya ada satu minimum global atau beberapa minimum global dari fungsi tersebut. Nah, juga ada minimum lokal yang tidak optimal secara global. Nah, dalam konteks deep learning, kita mengoptimalkan fungsi yang mungkin memiliki banyak minima lokal yang tidak optimal dan banyak titik pelana atau saddle point yang dikelilingi oleh daerah yang sangat datar. Nah, semua ini membuat pengoptimalan menjadi sulit, terutama jika masukan dari fungsi bersifat multidimensi. Nah, di sini adalah perkiraan minimalisasi, di mana algoritma pengoptimalan mungkin gagal untuk menemukan minimum global ketika ada beberapa minima lokal atau dataran tinggi yang dinamakan plateau di sini. Dalam konteks pembelajaran mendalam, kita umumnya menerima solusi meskipun tidak benar-benar minimal, asalkan sesuai dengan nilai fungsi biaya yang rendah secara signifikan. Nah, di sini dari gambar ini kita lihat berdasarkan fungsi X terhadap X. Nah, di sini kita sering meminimalkan fungsi yang memiliki banyak input, contohnya fungsi bilangan real kuadrat menuju bilangan real. Agar konsep minimalisasi, maka hanya ada satu output skalar. Untuk fungsi dengan banyak input, yaitu menggunakan konsep turunan parsial, di mana turunan parsial di sini adalah del per del xi fungsi x mengukur bagaimana fungsi berubah karena hanya variabel xi yang bertambah pada titik x.
Nah, gradien mengeneralisasikan gagasan turunan ke kasus di mana turunannya sehubungan dengan vektor, di mana gradien fungsi adalah vektor yang berisi semua turunan parsial. Maka dilambangkan dengan gradien nabla X fungsi X, di mana elemen I dari gradien adalah turunan parsial dari XI. Dalam banyak dimensi, titik kritis adalah titik di mana setiap elemen gradiennya sama dengan 0. Nah, di sini turunan arah dalam U, yaitu vektor satuan kemiringan fungsi dalam arah U. Dengan kata lain, turunan arah adalah turunan dari fungsi di mana fungsi X plus alfa dikali U terhadap alfa dievaluasi di alfa sama dengan 0. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat kita lihat del per del alfa fungsi X ditambah X kali U bernilai U transpos nabla fungsi X ketika alfanya sama dengan 0. Nah, untuk meminimumkan fungsi, kita ingin mencari arah di mana fungsi berkurang paling cepat, maka dapat melakukan dengan menggunakan turunan arah atau turunan yang berarah. Nah, rumusnya sebagai berikut, yaitu untuk mencari minimum di mana U transpos U sama dengan 1, U transpos nabla X fungsi X. Nah, di mana theta adalah sudut U dan gradien mensubstitusikan di mana norm U sama dengan 1 dan mengabaikan faktor-faktor yang tidak bergantung pada U. Disederhanakan menjadi min U cos theta. Nah, diminimalkan ketika kita menunjukkan arah yang berlawanan sebagai gradien. Dengan kata lain, titik gradien langsung menanjak dan titik gradien negatif langsung menurun, sehingga kita dapat menurunkan fungsi dengan bergerak ke arah gradien negatif. Dikenal sebagai metode penurunan paling curam atau disebut steepest descent atau penurunan gradien, di mana gradien descent. Nah, di sini steepest descent mengusulkan sebuah titik baru. Nah, di mana X aksen sama dengan X min elemen nabla X fungsi X, di mana elemen adalah tingkat pembelajaran atau learning rate skalar positif yang menentukan ukuran langkah. Kita dapat memilih elemen dengan beberapa cara yang berbeda. Kita dapat memecahkan ukuran langkah yang membuat turunan itu bisa hilang arah. Maka pendekatan lainnya adalah mengevaluasi fungsi X min elemen nabla X fungsi X untuk beberapa nilai di elemen yang memilih salah satu yang menghasilkan nilai fungsi secara objektif, yaitu terkecil. Oleh karena itu, dalam strategi terakhir disebut juga dalam pencarian garis atau line search. Nah, dalam penurunan tercuram atau steepest descent menyatu ketika setiap elemen gradien adalah 0 atau dalam praktiknya sangat mendekati 0. Dalam beberapa kasus, kita mungkin dapat menghindari menjalankan program iteratif ini dan langsung melompat ke titik kritis dengan menyelesaikan persamaan nabla fungsi X sama dengan 0 untuk X. Meskipun penurunan gradien atau gradien descent terbatas pada optimisasi dalam ruang kontinu, konsep umum pembuatan berulang kali sebuah langkah kecil atau yang kira-kira merupakan langkah kecil terbaik menuju konfigurasi yang lebih baik dapat digeneralisasikan ke ruang diskrit. Nah, menaikkan fungsi objektif dari parameter diskrit disebut hill climbing. Baik, terima kasih untuk materi kita kali ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.